Kalian belum ada dapat materi PowerPoint yang pelajaran kita yang sudah lalu ya? Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Nanti sekalian Belum, Pak. saya kasih kelas B yang sudah saya kasih. Oke, kita akan masuk kepada sejarah perkembangan pemikiran filsafat ya. Nah, kemarin yang minggu lalu kita sudah sedikit menyinggung secara garis besar apa itu pendidikan. Dan dari awal kita sudah berbicara tentang filsafat. Kita akan menggabungkan dengan apa itu filsafat pendidikan. Tetapi kita perlu sedikit explore tentang sejarah perkembangan pemikiran filsafat. Supaya kita juga nanti bisa mengerti secara historisnya bagaimana filsafat itu menjadi sebuah ilmu dengan berbagai macam cabang dan segala aspek tinjauan-tinjauan filsafat. Nah, sekarang kita mau masuk kepada sejarah perkembangan pemikiran filsafat ya. Yang pertama dari latar belakang filsafat Yunani. Nah, jadi semua perkembangan pemikiran filsafat itu berasal dari Yunani. Nah, jadi kenapa dari Yunani? Dan selalu orang mengatakan Yunani itu sebagai ahli filsafat ya. Filsafat itu dari bahasa Yunani juga filosofia ya. Kita kemarin juga sudah membicarakan bagaimana filsafat itu dalam berbagai aspek dan bidang keilmuannya. Nah, sekarang kita mau belajar sejarahnya supaya kita juga mengerti dari tokoh-tokoh zaman pemikiran sehingga berkembang menjadi ilmu ya. Oke, jadi filsafat Yunani ini merupakan periode penting peradaban manusia. Nah, kalau dikatakan peradaban artinya ada fase-fase peradaban. Itu yang disebut ada masa prasejarah, ada masa sejarah, setelah ada tulisan ya. Setelah manusia mempunyai alat komunikasi dengan tulisan, dengan huruf ya. Nah, karena itu filsafat itu mulai pada konteks Yunani, karena Yunani itulah yang membuat sistematis tentang ilmu ya, mulai dari awal. Nah, jadi karena itu maka dikatakan menjadi awal peradaban manusia filsafat itu, karena yang tadinya manusia itu hanya berpikir secara mitos ya, mulai berpikir secara logika, secara logis ya. Nah, jadi kalau sebelum ada filsafat, sebelum manusia berfilsafat, manusia itu hanya percaya akan mitos. Nah, jadi kalau orang sudah berbicara tentang filsafat, itu sudah logika ya. Tetapi kalau mitos, nah itu angan-angan atau hayal atau hal-hal yang tidak bisa dijabarkan, tidak bisa dituturkan dengan logis, tidak bisa secara masuk akal menjadi satu teori ya. Nah, karena itu setelah adanya filsafat Yunani lah manusia itu bisa berpikir lepas dari mitos. Nah, sebelumnya manusia itu hanya berpikir secara mitos, artinya ada makhluk-makhluk yang digambarkan sebagai dewa-dewi ya, atau macam-macam makhluk apalah ya, yang hayalan gitu. Nah, karena itu maka filsafat Yunani itu yang memulai pola pikir lepas dari mitos, dari mitosentris ya, jadi yang tidak lagi berpusat kepada mitos. Nah, karena itu kalau kita mengingat bagaimana Yunani itu dulu banyak sekali dewa-dewa ya. Nah, itu sebelum manusia berfilsafat. Nah, tetapi setelah manusia berfilsafat, hal-hal yang bersifat mitos itu sudah tidak lagi
menjadi pola berpikir karena itu tidak masuk akal. Nah, karena itu setelah orang-orang Yunani berfilsafat, maka mitos itu tidak lagi dominan, atau mungkin bisa dikatakan tidak lagi berpikir secara dewa-dewi tentang makhluk-makhluk ilahi yang tidak bisa dijelaskan secara teoritis, ya. Dan kemudian baru kita mengerti bahwa memang itulah perkembangan peradaban. Manusia sebelum berpikir logis, dia selalu akan berpikir berdasarkan mitos. Dan mitos itu bukan kebenaran. Nah, jadi ini menarik sekali karena kita juga di dalam kultur kita masing-masing, semua orang, semua suku bangsa atau komunitas itu biasanya punya mitos. Nah, tetapi mitos itu bukan kebenaran. Dan itu tidak bisa dibuat teori, tidak ada secara sistematis untuk dijelaskan, ya. Nah, tetapi setelah manusia berfilsafat, baru berpikir logis dan bisa dijelaskan secara sistematis, dan itu menjadi teori yang dapat diterima akal dan semua orang juga bisa membuktikannya. Nah, jadi sebelum itu manusia masih berpikir secara mitos, dan mitos itu bukan kebenaran. Nah, ini juga yang menarik dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Di Alkitab juga ada mitos. Nah, itu jadi cerita tentang penciptaan Adam dan Hawa yang di Taman Eden, itu mitos. Nah, ini hati-hati, kalian jangan jadi tersandung imannya, ya. Nah, jadi kalau kita membaca Alkitab dengan cerita-cerita mitos, bukan mengatakan itu bohong, tetapi itu dipakai untuk menjelaskan supaya masuk akal. Tetapi nggak bisa diteorikan. Dan itu bukan kebenaran. Tetapi itu hanya alat untuk bisa menjelaskan sesuatu yang tidak ada asal-usul, yang tidak ada sumbernya, yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Itulah mitos. Nah, jadi mitos itu adalah dalam konteks manusia yang belum berfilsafat. Nah, jadi segala sesuatu yang bersifat mitos itu kebenaran yang diungkapkan tanpa berpikir logis dan sistematis. Nah, karena itu mitos itu tidak bisa dijadikan teori kebenaran. Nah, jadi inilah fase peradaban manusia dimulai oleh para filsuf Yunani. Karena mereka sudah tidak lagi terikat kepada mitos dan sudah berpikir secara logis dan masuk akal, sistematis, bisa dijelaskan, dan semua orang bisa membuktikan kebenaran itu. Nah, jadi sebelum manusia berpikir secara filsafat, peradaban manusia masih primitif. Itulah bergantung kepada mitos. Nah, jadi kalau kita nanti membaca di Alkitab, kalau kita membuat teori tentang bagaimana Adam dan Hawa itu di Taman Eden, nggak ketemu. Dan tidak ada itu. Tidak bisa dijelaskan itu. Nah, karena itu mitos. Nah, jadi jangan kita membuat itu menjadi satu ukuran kebenaran, sehingga kita juga jadi kembali kepada manusia primitif yang berpikir berdasarkan mitos. Nah, tetapi bukan mengatakan itu tidak perlu, ya, itu perlu. Tetapi itu bukan kebenaran. Nah, karena itu kalau kita sudah masuk kepada berpikir filsafat, dan itu dimulai oleh orang Yunani, ya. Nah, luar biasa lah, beruntunglah orang Yunani menjadi apa namanya, ya, asal mula peradaban manusia yang berpikir filsafat. Sebelumnya manusia itu berpikir mitos. Nah, jadi karena itu maka kenapa Yunani menjadi dikatakan menjadi pusat filsafat, ya. Orang-orangnya sudah berpikir lepas dari mitos dan sudah berteori, sudah berpikir sistematis, sudah logis, dan bisa dibuktikan oleh semua orang. Nah, karena itu kita akan masuk kepada beberapa tokoh penting dalam sejarah filsafat Yunani yang menjadi awal peradaban manusia berpikir secara filsafat, secara logis, secara sistematis. Nah, jadi bukan lagi secara mitos, ya. Nah, yang pertama bernama Thales, ya. Thales ini
membuat sebuah pandangan filsafatnya mengatakan bahwa asal-usul alam semesta ini adalah air. Nah, jadi segala sesuatu itu ada sumber, ada unsur air ya, dan itu yang lebih dominan. Nah, jadi ini secara filsafat bisa dibuktikan dan ada teorinya, dan kemudian bisa kita buktikan sampai sekarang ya kebenarannya. Nah, karena itu di dalam Alkitab juga kalau kita mendengar atau membaca kitab Kejadian 1 itu ya, jadi seolah-olah bahwa alam semesta ini kan kosong sebelum Allah membuat segala sesuatu itu ya, dan digambarkan ada air di atas dan semua itu air. Nah, jadi itu juga yang menjadi kesamaan pendapat dan pemikiran oleh Thales pada waktu itu. Kalau kita perhatikan ya tahunnya ya, Thales itu tahun 624 sebelum Masehi. Nah, jadi artinya cerita tentang air dan di dalam Alkitab kisah penciptaan itu ya mungkin ini sama masanya, atau mungkin pun di daerah-daerah lain orang sudah mulai berpikir membuat manusia itu membuat sistematis dan teori tentang bahwa asal mulanya itu adalah air, atau sumber segala sesuatu adalah ada unsur utamanya adalah air. Nah, karena itu di Alkitab kita juga dalam kisah penciptaan itu juga dikatakan bahwa bumi ini kosong dan kemudian ada air dan semua adalah air. Nah, jadi inilah yang juga ditemukan oleh Thales dari hasil pergumulannya, dan inilah sumber pertama dari filsafat secara logika, tidak lagi mitos. Nah, tetapi dengan demikian apa yang dibuktikan oleh ilmu sekarang ini dapat diterima bahwa air itu dominan. Segala sesuatu adalah ada unsur airnya dan biasanya lebih dominan. Nah, bahkan batu itu sendiri pun itu ada unsur air atau oksigen lah ya di bahasa kimianya. Nah, jadi segala sesuatu yang tidak ada air itu tidak akan bisa menjadi benda. Nah, jadi tidak ada segala sesuatu apapun yang tidak air. Nah, bahkan udara ini yang tidak kelihatan pun, itu yang kita katakan oksigen, nafas yang kita nafas ini nggak kelihatan, itu kan juga air. Nah, jadi karena itu Thales ini sudah berpikir ilmiah dan logis, yang dia mengatakan bahwa air dapat berubah menjadi gas dan benda padat. Nah, inilah kebenaran ilmiah yang menjadi awal mula peradaban tentang berpikir logis yang kita sebut sebagai filsafat. Nah, barangkali sebelum si Thales juga sudah ada orang membuat teori-teori tetapi tidak direkam atau mungkin tidak terbukti dalam perjalanan sejarah sehingga dia tidak terkenal. Nah, jadi teorinya juga mungkin masih ada unsur-unsur mitos ya, mitos-mitos. Nah, jadi Thales ini ya mungkin juga dulunya ada unsur-unsur mitosnya, tetapi setelah sampai kepada zaman modern kita ini terbukti apa yang dia katakan tentang asal-usul alam semesta ini adalah air, ya memang benar. Nah, jadi kebenaran dari pendapat Thales ini dibuktikan dalam perjalanan sejarah. Dan inilah terbukti sampai sekarang ya, bahwa segala sesuatu adalah air. Ada airnya ya, unsur yang terpenting itu air. Nah, jadi dengan demikian maka pendapat Thales inilah yang menjadi pertama sekali orang berpikir secara filsafat. Nah, kemudian dia katakan juga bumi berada di atas airnya. Cocok dengan yang di Alkitab ya. Mitos cerita penciptaan ya, sebelum Allah menciptakan manusia dan segala sesuatu yang ada benda-benda itu ya. Nah, dikatakan bahwa bumi ini penuh dengan air, ya itulah gambaran dulu. Walaupun itu ada unsur mitosnya ya, tetapi setelah dibuktikan secara ilmiah, ya ternyata benar bahwa air itulah unsur terpenting dan yang dominan dalam segala sesuatu, dan termasuk bumi kita ini ya. Kalau tidak ada air, nah seperti di planet-planet itu tidak ada kehidupan, dan kita juga tidak akan pernah hidup, dan tidak ada makhluk yang bernama manusia kalau tidak ada air. Nah, jadi segala makhluk hidup itu hanya mungkin kalau ada air. Kalau tidak ada air, tidak ada makhluk hidup.
dan tidak ada segala sesuatu juga ya. Nah, jadi ini bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa kalau tidak ada air, tidak ada unsur oksigen, maka tidak ada lenyap itu, nggak ada. Jadi debu dan tidak ada bentuk gitu ya. Nah, jadi ini luar biasa pendapat Thales ini sehingga dia disebut sebagai filsuf yang paling awal yang berpikir secara filsafat, tidak lagi secara mitos. Walaupun unsurnya mitos itu tadinya masih ada ya. Nah, tetapi dari apa yang dia katakan tentang pendapatnya ini, itu terbukti secara ilmiah sehingga dia disebut sebagai filsuf yang pertama. Karena dia sudah mengeluarkan pendapat, menghasilkan pemikiran, pergumulan yang tidak lagi bergantung kepada mitos seutuhnya. Itu yang pertama, Thales ya. Yang kedua, tokoh Herakleitos. Nah, ini kemudian kita juga menarik ya, bahwa Herakleitos itu dia mengatakan unsur paling asasi sebagai asas pertama alam semesta ini adalah api. Nah, ini menarik lagi. Nah, jadi kalau dikatakannya api, karena dia berpendapat bahwa api itulah yang menjadi sumber perubahan. Kalau tidak ada api, tidak ada unsur api, tidak akan ada perubahan. Nah, kebenaran bisa dibuktikan bahwa ya bumi galaksi kita ini kan juga karena matahari, dan matahari itu api. Nah, jadi api dalam kehidupan manusia itu itulah yang membuat adanya gerak. Nah, jadi secara fisika juga bisa dibuktikan bahwa karena ada unsur api atau panas sehingga ada gerak. Kalau tidak ada unsur api atau panas, tidak akan ada gerak. Nah, jadi karena itu maka dia katakan bahwa segala sesuatu yang ada selalu berubah, dan berubah itu adalah gerak. Nah, jadi apilah yang memusnahkan, tetapi juga api yang mengubahkan. Nah, jadi karena itu apa yang dikatakan tentang api sebagai unsur gerak, perubahan, dia akan memusnahkan yang tidak tahan api. Segala sesuatu yang tidak tahan api dalam arti juga ukuran panas sekian-sekian, dan termasuk juga virus kita ini sekarang ya. Virus ini kan ada batas ketahanannya dengan api. Nah, jadi api panas itu ya, api itu ditimbulkan oleh panas ya. Nah, jadi api itulah yang membuat adanya gerak sehingga ada perubahan. Nah, jadi kalau tidak ada api, tidak ada unsur panas, tidak akan ada juga gerak. Nah, jadi secara fisika sudah bisa dibuktikan kemudian. Karena itu si Herakleitos ini sebagai ahli filsafat yang pertama yang mengatakan adanya perubahan, adanya gerak. Nah, karena itu dia mengatakan segala sesuatu yang ada selalu berubah. Tidak ada yang menetap. Nah, jadi ada perubahan ya, gerak. Nah, begitu juga unsur tubuh kita ini ya. Nah, jadi kalau panas tubuh kita dia tidak mencapai 36 atau 37 derajat Celcius, dia akan gerak itu akan berhenti atau semakin lambat ya, dan bahkan akhirnya mati. Nah, jadi kalau memang tidak ada lagi unsur panas, tidak akan ada kehidupan yang bertahan hidup. Nah, karena itu segala sesuatu yang ada selalu berubah karena ada unsur panas atau api. Nah, jadi karena itu Herakleitos ini menjadi terkenal dia sebagai filsuf karena pendapatnya ini sebagai unsur utama adalah api, dan itu yang membuat gerak. Nah, jadi dia simpulkan pantare kai uden mene, itu bahasa Yunaninya ya. Segala sesuatu bergerak dan berubah, tidak ada yang menetap. Nah, jadi ini juga yang menjadi dasar filsafat bahwa gerak, adanya hidup, itu juga ada kehidupan ini ada karena ada gerak. Gerak itu ada karena ada panas. Nah, panas itulah yang menimbulkan api. Nah, jadi segala sesuatu yang di alam semesta ini juga ada gerak karena ada api atau ada unsur panas. Unsur panas itu yang menyebabkan api. Nah, ini sangat luar biasa pendapatnya ini. Nah, kemudian, tapi sebelum kita lanjut, kita bisa diskusi dulu dua tokoh ini supaya jangan kelewatan ya. Ada pertanyaan? Yang pertama Thales.
air ya. Yang kedua Herakleitos api. Nah, jadi dari inti pikiran pendapat mereka itu ada sesuatu yang menjadikan peradaban ya, menjadi ilmu, menjadi filsafat, pemikiran filsafat. Oke, ada yang mau bertanya dengan kedua tokoh ini, dengan pendapatnya? Ya, sehubungan dengan apa yang timbul dalam pikiran kita dari pendapat kedua tokoh ini. Ada yang mau bertanya? Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, yang penting kalian sudah paham ya. Dari kedua pandangan tokoh itu yang menjadi awal filsafat ya. Di dunia ini itu. Dari Yunani ya. Ya, mungkin ada juga di tempat lain yang berpikiran seperti itu tetapi tidak terekam. Barangkali Cina juga ya, itu yang dikatakan yin yang itu. Tetapi mereka tidak menjadikan itu secara ilmiah sehingga masih banyak unsur-unsur mitosnya ya, dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, makanya selain dari Yunani, karena Yunani itulah yang secara logis dan bisa direkam ya. Di tempat lain barangkali ada tetapi tidak direkam atau mungkin masih terikat dengan unsur-unsur mitos. Tidak bisa diteorikan, tidak bisa dijadikan dasar filsafat ya. Nah, kemudian yang ketiga tokoh filsafat Parmenides. Nah, jadi Parmenides ini sudah berbicara tentang yang ada ya. Hakikat yang ada. Nah, ini dia sudah berpikir dengan filsafat ya. Yang ada adalah ada. Yang ada dapat hilang menjadi tidak ada. Yang tidak ada adalah tidak ada. Yang tidak ada tidak dapat dipikirkan. Nah, ini jadi filsafat tentang ontologi ya. Apa yang ada itu ada. Yang ada itu bisa tidak ada. Yang tidak ada tidak bisa dipikirkan. Nah, karena itu berfilsafat adalah berbicara tentang yang ada. Nah, nanti masuk lagi kepada tokoh yang lain. Yang ada itu bukan artinya kenyataan yang bisa di benda yang kelihatan ya. Tetapi yang bisa dipikirkan. Nah, jadi yang tidak bisa dipikirkan itu tidak ada. Nah, ini menarik lagi. Seorang tokoh yang mulai berpikir filsafat tentang hal-hal yang metafisis. Nah, tetapi apa yang tidak ada di dalam pikiran yang tidak bisa dipikirkan manusia, yaitu tidak ada. Nah, ini sudah berpikir filsafat murni dia ya, yang membuat pandangan bahwa yang ada itu bisa tidak ada. Tetapi yang tidak ada itu tidak bisa dipikirkan. Nah, jadi karena itu orang juga akan berfilsafat ya, berpikir ya kalau memang tidak bisa dipikirkan buat apa dipikirkan? Tetapi segala sesuatu yang masih bisa dipikirkan, ya dipikirkan. Karena itu masih ada. Nah, jadi kalau yang tidak bisa dipikirkan, ya tidak ada. Nah, jadi di sini jadi relatif orang sudah berpikir lagi tentang apa yang ada. Nah, jadi persoalannya nanti, dan itu menjadi berkembang, kita lihat nanti bagaimana akhirnya ada sampai kepada pembuktian tentang adanya Tuhan ya. Nah, jadi kalau Parmenides ini masih mempertanyakan, dia tidak menyebut Tuhan, tetapi kalau yang tidak bisa dipikirkan ya itu tidak ada. Nah, jadi persoalannya jadi relatif, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Ya tergantung orang bisa berpikir atau tidak. Nah, jadi kalau orang tidak berpikir tentang Tuhan, ya Tuhan tidak ada. Tapi kalau orang bisa berpikir tentang Tuhan, ya Tuhan ada, ya pikirkan. Nah, itu. Nah, ini menjadi sebuah filsafat metafisis ya. Bukan artinya yang tidak ada itu tidak ada dalam arti bendanya tidak kelihatan ya. Tetapi ya kalau tidak bisa dipikirkan, ya itu tidak ada. Nah, jadi disinilah filsafat itu juga berkembang kemudian tentang metafisis. Ada yang tidak kelihatan, tetapi yang tidak ada itu tidak bisa dipikirkan. Nah, ini menarik sekali ini.
Nah, jadi bagaimana kemampuan manusia berfilsafat? Dia bisa memikirkan yang tidak kelihatan, itu ada. Bukan karena kelihatan maka ada. Nah, jadi sepanjang manusia masih bisa memikirkan, pikiran kita ini masih bisa berpikir, yaitu ada. Tapi yang ada itu bukan artinya yang kelihatan secara fisik. Nah, tetapi kalau sudah tidak bisa dipikirkan, yaitu tidak ada. Nah, karena itu persoalan tentang Tuhan, tentang sorga, tentang hal-hal yang apalah ya, yang bersifat ilahi, bersifat roh yang tidak kelihatan itu. Nah, persoalannya apakah kita mau memikirkannya? Kalau kita mau memikirkannya, ya berarti ada, dan itulah yang kita sebut menjadi iman, ya. Nah, jadi iman itu juga akan muncul nanti menjadi bagian dari pikiran manusia. Tidak mungkin orang beriman kalau tidak berpikir. Nah, jadi pikiran dengan iman itu nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi iman itu memikirkan sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi bukan mengatakan yang tidak kelihatan itu tidak ada. Nah, karena itu bukan mengatakan iman itu tidak ada. Nah, jadi hanya orang yang tidak memikirkannya saja dia mengatakan dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita yang sekarang ini, kita kan memikirkan itu, maka kita katakan Tuhan itu ada. Tapi karena orang tidak mau memikirkan Tuhan dan dia katakan tidak ada, ya tidak ada bagi dia. Tetapi bagi orang yang memikirkannya, ya Tuhan ada. Dan itu pengalaman iman yang kita masing-masing juga bisa buktikan ya. Barangnya, bendanya, wujudnya tidak kelihatan, tetapi kita mengakui itu ada. Nah, karena itu iman itu memikirkan apa yang ada walaupun tidak kelihatan, atau kita katakan percaya walaupun tidak melihat. Nah, jadi inilah perkembangan pemikiran filsafat Yunani itu, sehingga Parmenides ini disebut juga sebagai filsuf, dan dia sudah berpikir tentang hal-hal yang metafisis, yang tidak kelihatan, yang tidak ada wujud, tetapi bukan mengatakan itu tidak ada. Dan itu filsafat. Ini filsafat metafisika dan sampai kepada hal-hal yang bersifat yang kita katakan istilahnya iman. Tetapi bagi mereka nggak ada istilah iman kan? Dan itu yang kita katakan percaya. Apa yang kita percaya itu bukan arus yang kelihatan. Nah, kemudian masuk kita kepada tokoh yang betul-betul menjadi gebrakan puncak dari filsafat, dan terutama dari Yunani. Ini tokoh Sokrates. Karena dia ini memang seorang guru, pemikir, ahli filsafat ya. Dia inilah menjadi tokoh pertama yang betul-betul mendidik, dalam arti bahwa berpikir itu diajarkan. Nah, jadi kalau Parmenides dan yang lain sebelumnya itu, dia belum menjadi sebuah kelompok, atau dia tidak membuat itu menjadi sebuah sistem pengajaran ya. Dia tidak mengajar, tetapi berpikir. Dia belajar mungkin bukan dengan secara terencana ya, tetapi kebetulan begitu saja. Tetapi setelah mulai dari Sokrates, nah dialah yang memunculkan istilah skole. Nah, jadi skole itu yang kita sebut sekarang sekolah. Dan inilah tokoh pertama filsuf yang disebut sebagai guru. Ada hubungan antara guru dengan murid. Nah, jadi karena itulah ada istilah skole waktu itu ya, skole. Tetapi istilah skole itu waktu Sokrates itu artinya adalah waktu senggang. Nah, jadi kalau kita sekarang sekolah itu jadi waktu yang khusus ya. Ada jadwal waktunya ya. Tetapi awal pertama arti sekolah itu adalah waktu senggang. Nah, karena murid-muridnya itu menggunakan waktu senggang untuk berbincang-bincang, belajar, berguru kepada Sokrates. Nah, jadi ini belum menjadi pendidikan formal ya, tetapi non formal. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan formal, itulah yang kita sebut sekolah. Padahal awal atau asal usul kata sekolah itu adalah skole. Skole itu artinya waktu senggang. Nah, jadi artinya murid-murid yang datang kepada Sokrates sebenarnya mereka datang
berguru belajar kepada Sokrates, berbincang-bincang karena ada waktu senggang mereka. Artinya di luar kerja mereka ya. Nah, jadi di luar jadwal mereka bertemu, datang ngobrol-ngobrol gitu kepada Sokrates. Nah, tetapi itu yang disebut skole. Nah, tetapi setelah sekarang yaitu menjadi waktu yang khusus ya, menjadi jadwal dan itu menjadi formal yang kita sebut sekolah. Padahal sekolah itu bukan formal pada waktu Sokrates. Nah, jadi Sokrates ini sebagai seorang guru, dia filsuf besar lah ya. Dia mengatakan tentang adanya dua unsur manusia, yakni jasmania dan rohaniah. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi dari filsafat Sokrates inilah berkembang kemudian berbagai macam cabang ilmu yang menyangkut manusia dan juga makhluk-makhluk lain dan benda-benda lain. Karena dia mengatakan ada dua unsur manusia yaitu jasmania dan rohaniah. Nah, inilah kedua unsur manusia yang tidak bisa dipisahkan. Dan dari pendapat Sokrates ini menjadi muncullah metode-metode bagaimana untuk mempelajari segala sesuatu dan terutama bagaimana manusia itu dalam keberadaannya. Nah, karena itu kedua unsur rohani dan jasmani itu menghasilkan nilai. Nah, jadi karena ada unsur jasmani dan rohani manusia, maka ada nilai. Yang disebut sebagai nilai adalah bagaimana moral manusia itu. Bagaimana manusia itu mempunyai pandangan dan sikap hidup tentang baik yang baik buruk dan patut tidak patut. Dan itu disebut nilai ya. Sebelumnya manusia tidak berpikir tentang nilai karena tidak berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani dan jasmani. Nah, jadi Sokrates ini mendidik kaum muda dengan metode yang disebut membidani. Nah, ini menjadi metode pendidikan yang sangat luar biasa efektif sampai sekarang juga ya. Nah, jadi metode membidani ini Sokrates itu bukan mencekoki, bukan apa namanya hanya memberitahukan atau menanamkan pendapatnya, pikirannya, pengetahuannya kepada muridnya. Tetapi dia yang bertanya, muridnya itu yang menjawab. Nah, jadi kalaupun muridnya bertanya, dia kembali membuat pertanyaan gitu ya. Akhirnya murid itu yang berpikir dan menemukan sendiri. Itulah yang disebut dengan metode membidani. Nah, jadi Sokrates ini kebetulan karena ibunya seorang bidan ya. Ya kalau kita Batak yang dulu disebut siwaso ya untuk melahirkan. Nah, rupanya terinspirasi dari situ dia. Bagaimana metode mengajar. Nah, jadi dia sebagai guru bukan sebagai yang mencekokkan untuk orang bisa mempunyai pendapat. Tetapi manusia itu, murid-muridnya itu pasti punya pendapat yang masing-masing orang bisa berbeda. Tetapi bagaimana itu untuk diungkapkan? Ya dengan teori membidani. Dan itulah caranya Sokrates yang terkenal. Teori atau metode membidani. Dia sebagai guru, tetapi dia tidak mencekoki, tetapi dia mengajak orang berpikir dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan disitulah manusia itu menemukan nilai-nilai di dalam kehidupan ini. Nah, jadi seorang Sokrates ini, ya waktu itu rupanya orang juga sudah banyak yang mempunyai teori, mempunyai kelompok-kelompok untuk belajar dan berfilsafat pada waktu itu ya. Tetapi uniknya yang menarik Sokrates ini, dia tidak mau menerima bayaran. Nah, karena itu dia terkenal. Karena itu dia disebut sebagai juga tokoh besar filsafat yang sampai sekarang masih sangat dikagumi. Karena dari pola hidupnya, cara mengajarnya, dan apa yang akhirnya terjadi kepada dia itu menunjukkan dia itu sebagai orang filsuf besar yang mengajarkan dan mempunyai nilai. Nah, dan akhirnya dia dibenci oleh negara ya, pemerintah waktu itu ya, dalam arti ada komunitas-komunitas dan orang-orang yang punya jabatan waktu itu akhirnya jadi membenci dia karena dia tidak memberlakukan adanya
tidak meminta bayaran. Sementara banyak orang lain, kelompok-kelompok lain yang belajar tetapi ada dikasih bayaran gitu. Dia tidak mau. Dan akhirnya, dan itu yang nilai, dia katakan nilai itu ya, menjadi nilai moral. Tetapi akhirnya dia dibenci dan akhirnya dia dihukum mati. Nah, tetapi daripada digantung, dia lebih baik minum racun. Nah, akhirnya dia minum racun sendiri. Daripada karena dia tidak mau dia dibunuh, dihukum mati, karena dia punya nilai. Nah, jadi kalau dia dihukum mati berarti dia salah. Tetapi kalau dia yang minum racun, yang dia membunuh dirinya sendiri, karena dia punya sikap. Begitu ya, itu pandangan dia. Nah, tetapi jangan menjadi kita ini sebagai kebenaran untuk bunuh diri ya, bukan itu. Tetapi ini sebuah sikap nilai yang dia pertahankan daripada kebenaran yang nilai yang dia anut itu jadi di orang yang membunuh dia, karena itu lebih baik dia mempertahankan nilainya dengan cara dia sendiri, bukan orang lain yang menentukan tentang hidupnya begitu ya. Nah, ini menarik dan saya secara pribadi juga sangat tertarik dengan tokoh Sokrates ini untuk mempertahankan nilai kebenaran yang dia anutnya itu, yang dianut itu, dia sampai rela mati daripada dia dibunuh, dihukum. Kalau dihukum berarti dia salah. Nah, dia tidak mau mengaku kesalahan, karena itu dia lebih baik dia sendiri yang minum racun. Dia tidak mau dihukum, dia tidak mau digantung karena dia tidak bersalah gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi inspirasi sebenarnya bagi kita ya. Bagaimana seorang Kristen itu mempertahankan kebenaran, nilai yang memang itulah yang dia anut sebagai kebenaran. Nah, jadi kalau kita sebagai orang Kristen sekarang ini tidak seperti Sokrates dalam arti mempertahankan kebenaran, ya kalau saya sih mengatakan ya lebih baik nggak usah menjadi Kristen, lebih baik nggak usah beragama, nggak usah menjadi seorang ilmuwan, tidak usah menjadi manusia lah gitu ya. Kalau manusia tidak ada nilai kebenaran, tidak mempertahankan nilai kebenaran. Nah, jadi kejahatan itu adalah orang yang tidak punya nilai atau tidak mempertahankan nilai gitu ya, nilai kebenaran itu. Nah, jadi dari tokoh Sokrates ini kita betul-betul diingatkan bagaimana manusia itu dengan unsur jasmani dan rohani. Artinya manusia itu bukan hanya sekedar jasmani, tetapi ada yang rohani. Tetapi juga bukan hanya yang rohani, ada juga yang jasmani. Tetapi dengan cara hidup dan sikap Sokrates ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita mendidik dan melakukan cara untuk mendidik juga mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Nah, jadi ini sangat menarik tokoh Sokrates ini ya. Ya, semoga kalian juga punya ketertarikan dan mau belajar, carilah bagaimana nanti atau juga dari ya itulah perlunya kita belajar ini ya. Tetapi kita terinspirasi dari Sokrates, seorang filsuf besar yang mempertahankan kebenarannya dan memberikan pengabdian karena ada kebenaran yang dia mau sampaikan kepada orang, tetapi dia tidak mencekoki, dia membidani ya supaya kebenaran itu semua orang bisa menemukan dan mempertahankannya. Jadi bukan karena dicekokkan kepada dia sehingga dia memegang itu. Nah, jadi teori Sokrates ini sangat luar biasa, sikap hidupnya sangat luar biasa, juga temuan-temuannya dari sudut filsafat juga sangat luar biasa. Dan inilah tokoh pertama filsafat dunia yang mengajarkan tentang nilai. Dan itulah yang senantiasa jadi standar kehidupan manusia ya, yang membedakan manusia itu dengan hewan ya. Jadi kalau manusia tidak ada nilai dan dia bukan manusia. Nah, karena itu Sokrates ini menjadi seorang tokoh manusia yang beradab, yang mempunyai sebuah pengajaran yang betul-betul sebagai manusia yang ideal yang kita bisa wujudkan ya. Jadi bukan hanya manusia malaikat ya, tetapi manusia di dunia, tetapi betul-betul dia memegang nilai dan kebenarannya. Oke, sampai sini ada mau bertanya?
Atau kita lanjutkan dulu ya supaya nanti sekaligus. Oh, si Tumbur, silakan Tumbur. Baik Pak, saya ingin bertanya tadi di slide Bapak yang pertama dikatakan bahwa filsafat Yunani mengatakan tentang periode penting peradaban manusia, yaitu tentang peradaban bola berpikir mitosentris, yaitu fenomena alam semesta yang dikaitkan dengan dewa-dewa. Ya, yang tidak lagi berpikir motosentris. Iya Pak. Tapi sebelumnya Pak agak melenceng sedikit ya. Ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa filsafat itu mulanya berasal dari Yunani tentang cara berpikir secara logika. Nah, pada zaman maju ini, bisa dikatakan kami sebagai itu bisa dikatakan berpikir maju dan sudah tertanam berpikir secara logika. Jika dilihat dari pola bahwasannya Danau Toba itu terbentuk dari hasil ledakan vulkanik. Ya. Tetapi orang-orang tua pada zaman dahulu yang pada kelahiran sekitar 50 sampai 90-an mempercayai bahwasannya Danau Toba itu terbentuk dari hasil pengingkaran janji. Itulah Jadi, mitos. Iya. Iya Pak. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kami untuk meyakinkan mereka bahwasannya pendapat mereka itu salah? Karena yang seperti ketahui bahwasannya orang tua Batak itu terkenal dengan kekerasannya dalam berpendapat mereka. Bagus, bagus. Nah, semoga Iya, Pak. kita juga tidak berpikir negatif ya. Mitos itu Iya, Pak. bukan sesuatu yang tidak baik atau salah. Tapi dia bukan kebenaran. Itu karena manusia belum bisa berpikir secara ilmiah, secara filsafat. Nah, jadi manusia yang belum berpikir secara filsafat, dia akan berpikir secara mitos. Nah, jadi percaya kepada hal-hal yang mitos itu bukan artinya salah, tetapi nggak bisa dibuktikan dan itu bukan kebenaran. Nah, jadi nggak usah disalahkan kalau berpikir mitologi ya. Mitologi itu menjadi alat bagi manusia untuk menjelaskan apa yang dia tidak bisa mengerti. Bisa dipahami. Tapi jangan disalahkan dan itu nggak salah. Tetapi itu bukan filsafat dan itu bukan kebenaran. Dan itu yang kita belajar juga di Alkitab ya tentang Allah menciptakan alam semesta, apalagi tentang Adam. Nah, karena itu manusia yang berpikir mitos, dia akan repot nanti. Kalau kita masih percaya bahwa Adam itu satu orang laki-laki, Hawa itu satu orang perempuan, ya akan banyak sekali spekulasi nanti tentang bagaimana keturunan manusia sampai begitu banyak. Nah, ini kalian semoga nggak tersandung imannya ya. Tetapi disinilah kita berpikir secara filsafat dan teologi. Nah, jadi kalau orang tidak berpikir filsafat dan teologi, dia nggak akan bisa memaknai mitos. Tetapi orang yang tidak berpikir secara filsafat dan teologi, dia akan berpikir secara mitos. Tetapi mitos itu bukan kebenaran, tetapi tidak salah. Mitos itu adalah cara manusia untuk menjelaskan apa yang dia tidak mengerti. Tetapi itu tidak bisa diteorikan. Bisa kira-kira? Bisa kira-kira diikuti alur pemikirannya? Tumbur? Bisa Pak. Bisa Pak. Iya, jadi kalau tentang orang Batak juga dikatakan nenek moyangnya kan si Raja Batak. Yang dikatakan turun dari langit katanya kan. Mana mungkin itu kebenaran. Tetapi itulah caranya orang Batak untuk menjelaskan asal-usul Batak. Asal-usul manusia ya. Tetapi mana mungkin itu kebenaran. Dan itu yang dikatakan mitos. Mitos itu bukan kebenaran. Tetapi juga tidak salah menggunakan mitos. Karena cara seperti itulah manusia bisa menjelaskan apa yang dia tidak mengerti. Nah, tetapi mitos itu perlu kita gunakan dan kita harus berpikir secara filsafat dan teologi supaya kita bisa menjelaskan. Nah, tetapi itu bukan jangan disalahkan ya. Itulah cara manusia primitif menjelaskan apa yang dia tidak mengerti.
Ya, tetapi itu jangan disalahkan. Dan justru sekarang inilah kita bersyukur karena ada mitos sehingga kita juga sekarang bisa menjelaskan secara ilmiah, secara filsafat dan teologi. Dan itu tidak perlu disalahkan, tetapi kita bisa menjelaskan secara teologi ya dan secara filsafat gitu. Bisa dimaknai ya, bisa ditangkap kira-kira. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, ini memang sesuatu yang berat. Asal mula orang yang berpikir filsafat ya memang seperti ini atau yang berteologi ya. Tetapi semoga kalian tidak tersandung kalau kalian nanti masuk kepada teologi perjanjian lama nanti ya. Kalian sudah belajar belum? Belajar kali ya. Teologi PL sudah belajar belum ya? Belum, Pak. Nanti mungkin mulai di tingkat 2, tingkat 3 kalian akan belajar teologi perjanjian lama. Dan disitulah kalian akan tercengang nanti dijelaskan tentang teologi-teologi dalam perjanjian lama itu. Tetapi itu bukan kesalahan. Ya, itulah cara manusia untuk menjelaskan apa yang dia tidak bisa mengerti. Tetapi kan yang menuliskan itu di dalam perjanjian lama, orang yang memang sudah dituntun oleh roh Tuhan ya, yang kita yakini bahwa itulah wahyu. Dan itu mereka bukan menuliskannya berdasarkan apa namanya ya, dewa-dewa ya, bukan dewa-dewa seperti yang di Yunani atau di suku-suku manapun gitu ya, ada selalu unsur dewa-dewa ya. Nah, tetapi yang dikatakan itu dari Tuhan. Nah, jadi Tuhan yang monoteis itulah yang dijelaskan di dalam Alkitab. Dan sama sekali itu beda dengan dewa-dewi yang diyakini diajarkan oleh agama-agama suku dan di dalam filsafat kuno sebelum filsafat Yunani ini ya. Oke, kita lanjut dulu supaya nanti sekaligus saja ya. Ada banyak kalian yang mau bertanya supaya kita selesaikan dulu ini. Nah, kemudian Plato itu muridnya Sokrates. Nah, Plato ini menjadi seorang tokoh filsafat yang betul-betul menjadi awal pemikiran tentang berbagai ilmu yang sangat relevan dengan kehidupan di tengah-tengah kenyataan konteks hidup manusia ya, secara sosial. Nah, jadi dialah yang menghasilkan pemikiran yang disebut ada pengetahuan indera dan ada pengetahuan akal. Nah, jadi yang dikatakan pengetahuan indera, segala sesuatu yang bisa secara indrawi ya. Jadi kalau kita dengan manusia ada panca indera ya, ada mata yang bisa melihat, ada telinga yang bisa mendengar, ada kulit tubuh kita yang bisa menjamah, merasa, dan unsur-unsur panca indera kita ini itu menjadi alat untuk mengetahui. Tetapi di luar dari yang panca indera ini bukan mengatakan tidak ada. Nah, itu yang dikatakan oleh si Parmenides tadi ya. Nah, jadi kemudian dengan pendapat Plato ini mulailah ada pengertian manusia tentang hal-hal ide dengan realita. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ide, ya itu filsafat ya. Kita berfilsafat ini karena ada ide, ada pemikiran, ada gagasan kita, dan ada realita. Nah, jadi dua unsur ini yang tidak bisa dipisah menjadi sebuah pengetahuan yang ada dalam filsafat ya. Nah, karena itu dikatakan filsafatnya Plato ini juga adalah filsafat idealisme. Nah, jadi dikatakan oleh Plato bahwa apa yang ada yang nyata sekarang ini, yang kita lihat, yang ada secara kasat mata, ini sementara. Tetapi yang kekal, yang abadi itu, yang ada di dalam
ide kita itu, ide kita. Nah, artinya kalau sekarang kita berbicara tentang satu benda, katakanlah meja atau buku, ya. Nah, jadi meja itu bisa hancur, bisa hilang, bisa rusak. Tetapi ide meja itu nggak bisa hilang. Nah, jadi yang kekal itu adalah ide. Benda yang nyata, realita itu adalah gambarannya, bayangannya. Bisa kira-kira ditangkap? Apa yang ada yang nyata secara indrawi ini itu adalah sementara. Itu yang dikatakan fana, ya, fana. Jadi walaupun bendanya itu nanti tidak ada, bisa hilang, bisa rusak, tetapi ide itu tetap ada. Ide itulah yang kekal. Yang kasat mata itu yang dikatakan pengetahuan indrawi itu sementara, itu yang dikatakan fana. Nah, jadi yang baka, yang kekal itu yang ada di dalam ide. Nah, jadi yang ideal itu, itulah yang kekal. Nah, tetapi sekarang bagaimana kita mewujudkan yang ideal itu di tengah-tengah kehidupan real supaya menjadi kenyataan. Supaya barangnya ada, apa yang kita gagasi itu yang ada di dalam pikiran kita, ide itu bisa menjadi nyata. Dan itulah tugas manusia. Itulah perlunya kita berpikir. Itulah perlunya kita ada dan berfilsafat, berteologi, berkarya. Nah, jadi kalau kita tidak mempunyai ide, ide itu yang kekal, ya. Manusia yang tidak punya ide, dia tidak akan mencipta, dia tidak akan bekerja, dia tidak akan bertindak, dia tidak akan melakukan. Nah, jadi orang melakukan sesuatu, apalagi membuat sesuatu gitu, ya, atau mengucapkan sesuatu, kata-kata yang kita katakan ini, karena ada idenya. Nah, jadi ide itulah yang diwujudkan dalam wujud pengetahuan indrawi. Apakah dengan pendengaran, ya, kata-kata yang kita dengar, yang kita lihat, benda yang kita bisa jamah, yang kita bisa bentuk. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Plato ini menjadi sumber segala pengetahuan untuk manusia berkarya dan bekerja melakukan sesuatu. Dan dialah yang kemudian menghasilkan sebuah pemikiran yang sangat berguna dalam bentuk-bentuk negara, politik, dan segala macam ilmu, ya. Nah, ini yang dikatakan juga tentang Tuhan, ya. Nah, jadi Plato sudah mengatakan adanya alam semesta atau ada yang ada itu karena ada yang menciptakan, karena ada yang menjadikan, dan itulah, ya, dia belum menyebut namanya Tuhan, ya, tetapi ada pencipta. Nah, ini kita sudah masuk ke teologi, kan? Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Plato ini mengajak orang untuk berpikir juga secara teologis. Jadi bukan hanya berfilsafat, tetapi berteologi. Karena dia sudah bicara tentang Tuhan, walaupun dia tidak sebut namanya Tuhan. Tetapi dia katakan pencipta. Nah, jadi Tuhan itu adalah pencipta alam semesta dari yang tidak beraturan menjadi beraturan. Dan itu juga kisah Alkitab, ya. Kalau di dalam perjanjian lama, Kejadian itu, kitab Kejadian, ya. Pada mulanya adalah kacau. Tohu wabohu, itu bahasa Ibraninya, kan. Nah, jadi pada mulanya Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan yang ada itu tadinya masih kacau, belum beraturan. Nah, itulah yang ditata oleh Tuhan. Pada hari pertama diciptakan ini. Pada hari kedua diciptakan ini, begitu. Jadi ada aturannya, dan masing-masing benda yang diciptakan Tuhan itu ada aturannya, ada hukumnya. Nah, inilah yang kemudian disimpulkan menjadi juga di dalam hukum-hukum negara. Itu yang disebut polites dan nomoi, politik, ya, dan nomos. Nah, jadi Plato ini yang pertama sekali filsafat yang mengajarkan tentang politik. Bahwa politik itu polis, ya, polis itu kota atau negara yang punya hukum. Nah, jadi kalau ada politik tetapi tidak ada hukum, yaitu kacau. Nah, jadi karena itu maka
Plato mengatakan ada pencipta dan itulah yang mengadakan segala sesuatu yang ada ini dan membuat aturannya. Nah, jadi ada hukum ya, ada hukum. Nah, jadi karena itu pendapat Plato ini menjadi sumber segala sumber dalam pemahaman tentang negara atau politik dan hukum. Nah, jadi dia katakan ada 3 golongan di dalam negara itu. Yang pertama, yakni para filsuf. Nah, filsuf itulah yang berpikir, yang menjabarkan, merumuskan pikiran-pikiran untuk kehidupan itu punya hukum, punya keteraturan. Dan ini yang digolongkannya sebagai golongan tinggi. Nah, jadi karena itu di dalam konteks Yunani, seorang filsafat itu seorang golongan tinggi itu. Karena dia berpikir dan membuat konsep dan membuat hukum keteraturan ya. Dan dia juga yang menata negara atau menata kota, politik ya. Mereka itulah yang disebut sebagai politisi atau orang-orang yang berpolitik. Nah, jadi kalau tidak ada politik, ya tidak ada aturan dan tidak ada manusia yang mempunyai negara, tidak ada negara kalau tidak ada politik. Nah, jadi karena itu maka Plato ini menjadi dikatakan ahli filsafat politik atau negara yang pertama. Karena dia yang menghasilkan pendapat-pendapat dan teori tentang negara. Nah, ada hukum ya. Nah, jadi golongan yang kedua yakni prajurit yang membantu supaya negara itu bisa tetap eksis ya. Jadi kalau tidak ada prajurit, tidak ada orang yang menjaga hukum dan negara, ya tidak akan terjadi itu, tidak akan sustain, tidak akan berlanjut ya. Nah, jadi karena itu golongan yang disebut prajurit ini sebagai golongan pembantu atau golongan menengah. Dan mereka itulah yang menjaga supaya apa yang sudah terbentuk menjadi negara, politik dan hukum itu bisa bertahan ya. Jadi kalau tidak ada penjaga atau prajurit itu dikatakan sebagai pembantu ya, aparat hukum lah ya. Ya negara juga hancur, tidak akan terbentuk negara. Nah, jadi itulah peranan judikatif yang akhirnya menjadi trias politika ya, dan itulah teori dari Plato ya, ada trias politika yaitu legislatif, eksekutif dan judikatif itu ya, dari Plato itu. Plato lah yang menyimpulkan itu ya. Dan golongan yang ketiga itu yang disebut golongan rakyat. Mereka pekerja dalam berbagai bidang aktivitas pekerjaan. Nah, ini yang tiga ini tidak bisa dipisah, yang membuat utuh sebuah negara atau kota. Nah, jadi ketiga golongan ini ya memang karena masih dianggap sebagai ada klasifikasi ya, karena filsuf itulah yang berpikir tentang konsep, membentuk apanya ya, konsep, dan ada prajurit atau petugas hukum yang menjaga supaya hukum itu tetap bisa berjalan dan jangan terjadi kekacauan. Tetapi ada kelompok yang ketiga disebut rakyat. Rakyat inilah yang bekerja. Dan ini menjadi trias politika. Nah, karena itu di dalam ilmu filsafat orang tidak akan bisa berbicara, berpikir tentang politik, tentang negara, tentang hukum, tentang kesejahteraan ya, kalau tidak ada Plato. Nah, jadi Plato itulah yang mengajarkan kita berpikir secara sistematis tentang negara, tentang politik, tentang hukum, tentang kesejahteraan, ya ekonomi ya. Nah, kemudian dia juga menjadi seorang filsuf yang mengajarkan etika, yaitu kehidupan yang bermoral. Eudaimonia dalam bahasa Yunaninya, ya hidup yang baik. Bagaimana yang baik? Nah, jadi kalau tidak ada etika, maka ya hidup ini juga tidak akan beraturan dan tidak akan ada keindahan dalam relasi, tidak ada harmonis, tidak akan terjadi harmonis dan tidak akan bisa bertahan
kalau tidak ada etika itu akan menjadi jelek. Ya, sama saja seperti di kebun binatang ya. Atau kalau kebun binatang sudah diatur ya. Seperti di hutan lah ya. Binatang-binatang itu ya seperti apalah hukum rimba gitu ya, hukum rimba, siapa yang kuatlah yang menang ya. Nah, tetapi karena ada etika maka tidak menjadi seperti hukum rimba. Jadi ada kesetaraan hukum, ada orang-orang yang bertugas dalam menyelenggarakan kesejahteraan itu, dan itulah yang disebut sebagai politisi. Nah, tetapi kalau politik yang tidak beretika, yaitu sama saja binatang atau hukum rimba ya, tidak ada hukum di situ. Nah, karena itu politik itu baik, tidak ada politik yang tidak baik. Tapi manusianya yang jahat, ada banyak orang yang jahat ya. Nah, jadi karena itu politik dengan etika, dengan hukum itu nggak bisa dipisah. Itu satu kesatuan yang menjadikan ada kehidupan bernegara, keteraturan, dan hal-hal yang bisa diselenggarakan untuk hidup bersama dengan baik, berdampingan dengan sejahtera. Nah, ini tokoh yang terakhir ya, muridnya Plato yang bernama Aristoteles. Nah, dari ketiga tokoh tadi, Sokrates, Plato, Aristoteles, kita menjadi orang-orang yang berpengetahuan, menjadi filsafat yang sampai sekarang dunia ini bisa seperti kita sekarang ini adalah karena ketiga tokoh ini. Aristoteles, dia punya pendapat dua unsur dalam benda itu adalah materi dan bentuk. Ya, materi itu hile, bentuk morfe. Nah, jadi materi itu yang punya bentuk dia ya. Kalau tidak ada bentuk itu juga materi, tetapi bentuknya ya bisa gas, bisa udara. Ada bentuk yang kelihatan, tapi ada bentuk yang tidak kelihatan. Ada bentuk yang roh, ada bentuk daging gitu ya. Nah, jadi ada yang disebut potensia dan dinamika. Nah, ada unsur yang membuat bermacam-macam, dan tetapi ada bentuk yang membuat kesatuan. Nah, jadi unsur yang bermacam-macam itu ketika dia dibentuk menjadi satu bentuk, itulah menjadi satu kesatuan. Artinya satu benda itu terdiri dari berbagai unsur ya, bermacam-macam. Dalam satu wujud benda punya banyak unsur. Itu yang disebut potensia ya. Jadi ada potensianya. Ada dinamika, ada potensia. Dan itulah yang menjadikan ada materi, ada bentuknya. Ada bermacam-macam. Dalam satu kesatuan ada bermacam-macam. Tetapi di dalam bermacam-macam itu juga ada kesatuan. Inilah yang disebut benda. Apakah benda padat, benda gas, benda cair, dan segala macam ya. Dan dari Aristoteles juga filsafat itu semakin terperinci dia ya. Jadi mulai dari Aristoteles ini jadi diklasifikasikanlah filsafat, ada logika, ada etika, ada politik, ada metafisika, ada fisika, ada retorika, ada ekonomi. Dan kemudian sampai sekarang kita sudah bisa melihat bagaimana percabangannya itu yang sungguh sangat luar biasa ya dari perkembangan filsafat Aristoteles itu. Dan yang terpenting dari filsafat Aristoteles itu yang disebut logika. Logika itu adalah antara substansia dan aksidensia. Artinya satu benda substansi ada aksidensianya, ada aksesnya, ada geraknya, ada hubungannya, ada relasinya. Nah, jadi di dalam satu benda itu ada relasi. Nah, jadi setiap benda itu ada relasi. Dan itulah yang dikatakan atom ya. Kalau di dalam kimia ya, atom itu kan menjadi sel ya, sel, menjadi banyak sel gitu, jadi benda. Nah, jadi satu benda itu dia mempunyai substansia dan aksidensia. Ada substansinya dan ada relasinya, aksidensia, ada ikatannya, keterikatannya. Dan jadi kalau tidak ada substansia dan aksidensia, dan itu bukan menjadi sesuatu yang dapat diuraikan, tidak bisa dijelaskan.
Dan itulah yang disebut logika. Nah, jadi apa yang kita pikirkan itu kan ada hubungannya, ada substansinya dan ada aksidensialnya. Nah, jadi dia mengkategorikan dalam ke-10 bagian ini yang disebut 10 kategori logika ya. Substansi, kuantitas. Nah, kita sudah masuk kepada matematik ya. Kuantitas ya. Benda yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung ya, kuantitas, kualitas, relasi. Nah, ini juga sangat luar biasa ya, relasi. Nah, itu banyak nanti psikologi di situ ya. Tempat yang dikatakan ruang ya, ada ruang. Nah, jadi kalau tidak ada ruang, ya bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana kita punya relasi? Tidak ada kemungkinan itu ya. Kemudian waktu, ya pemahaman tentang waktu juga dari teori logikanya Aristoteles ya. Nah, jadi kalau kita sebenarnya secara kritis memahami bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu, kalau tidak ada waktu tidak akan ada itu. Nah, jadi sebenarnya yang diciptakan Allah pertama adalah waktu. Nah, jadi waktu itu adalah ciptaan Allah yang pertama. Allah menciptakan waktu. Jadi mulailah berjalan apa yang disebut kronologi. Nah, jadi maka di Alkitab itu dijelaskan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan kemudian Sabat, hari ketujuh. Dan inilah yang disebut waktu dalam Alkitab. Tetapi yang Aristoteles menerjemahkan itulah waktu. Nah, tetapi di dalam filsafat juga ada waktu dalam arti kronologis, ada waktu dalam arti kairos. Nah, kairos ini kesempatan dan itulah yang kita pahami di dalam teologi sebagai waktunya Tuhan dan waktunya manusia. Kalau waktunya manusia itu yang kronologis, terbatas, tapi waktunya Tuhan itu kairos, itu tidak terbatas. Itu yang kita katakan dengan kekal di dalam istilah teologi. Tapi dalam filsafat, ya Aristoteles mengatakan itu kairos ya. Tapi dalam teologi, kairos itulah waktunya Tuhan. Waktu yang secara kualitas tidak bisa berakhir ya. Kemudian keadaan, kemudian mempunyai atau memiliki, kemudian berbuat dan menderita. Nah, jadi 10 kategori inilah yang termasuk dalam logika yang terdiri dari substansia dan aksidensia. Oke, saya pikir sampai di sini dulu hari ini. Ini masih bagian yang pertama ya, sejarah filsafat. Yang pertama dari Yunani. Nanti kita lihat perkembangan yang berikut. Oke, saya tutup ininya ya. Share screen-nya, kita boleh diskusikan. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, memberikan pendapatnya, silakan. Ya, Saya Pak, Petra, silakan. dari teori Socrates mengatakan bahwa dua unsur manusia itu jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan. Atau ada istilah bertanya untuk menghasilkan jawaban. Dan menjadi pertanyaan saya, apakah setiap pertanyaan akan menghasilkan suatu jawaban? Terima Ya, kasih, pasti, Pak. pasti. Tetapi jawaban dalam filsafat itu kan nggak pernah selesai. Kalau dalam filsafat pertanyaan itu akan berbuahkan pertanyaan dan terus bertanya. Nah, itu yang saya jelaskan dari beberapa minggu yang lalu kan. Itu bedanya filsafat dengan teologi. Kalau teologi bertanya, pertanyaan yang ada jawabnya dan itu final. Dan orang sudah merasa itu cukup. Dia tidak akan terus bertanya. Tetapi kalau filsafat akan terus bertanya. Jawaban itu ada tetapi dia akan ditanyakan lagi. Nah, jadi pertanyaan itu nggak akan pernah selesai. Ya. Tapi kalau di dalam teologi, pertanyaan, ada jawaban dan jawaban itu sudah dirasa cukup dan itu yang menjadi pegangan untuk menjadi dikatakan percaya atau faith, iman ya.
saya sudah percaya. Ya sudah selesai. Kalau sudah dikatakan percaya, ya nggak perlu lagi dipertanyakan. Nah, tetapi kan tidak semua orang bisa merasa puas dengan pertanyaannya sudah dijawab ya. Nah, tetapi walau bagaimanapun, sepanjang orang berpikir filsafat, dia tidak akan berhenti bertanya. Tetapi sebaliknya, sepanjang dia berteologi, pertanyaannya itu kalau sudah cukup, dia nggak akan bertanya lagi. Dan itu yang menjadi iman. Dia sudah cukup. Dan merasa itu menjadi sesuatu yang memberikan keteguhan, keyakinan, dan yang kita sebut sebagai iman. Nah, itu bedanya ya, filsafat dengan teologi. Oke? Yang lain silakan. Siapa lagi? Kasih resen supaya gampang saya melihat. Saya, Pak. Ya, Boy, silakan. Boy Sandro marga apa? Kamu nggak ada buat marga di daftar hadir? Iya, Pak. Memang nggak ada marganya, Pak. Oh, Iya, apa juga nggak bermarga, Pak. enggak. Kamu bukan orang Batak? Orang Batak, Pak. Tapi nggak dibikin di KK gitu, nggak dibikin marganya sama di KTP. Iya, tapi marga apa kamu? Marga Tubing, Pak. Oh, oke. Menurut Socrates juga, Pak, bagaimana cara kita mempertahankan nilai jasmani dan rohani kita, Pak? Bahwa kita tahu banyak orang-orang yang ingin merusak nilai kita seperti kita menggunakan media sosial. Ya. Sebenarnya kita tidak mau terprovokasi, tapi banyak yang ingin menjatuhkannya. Ya. Bagaimana cara kita mempertahankannya, Pak? Apalagi kan, Pak, seperti menjatuhkan harga nilai kita dalam bentuk menghina agama kita, Pak, gitu. Ya, kalau kita sampai kepada persoalan yang seperti itu, ya kita sebenarnya harus harus ya kita anggap saja itu orang yang tidak punya kerja ya mereka itu. Jadi kita juga sebagai orang yang beriman, apalagi orang Kristen, kita kan tidak pernah diajar untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalaupun niat mereka jahat, ya kita doakan saja, kita berkati supaya mereka berubah. Nah, tetapi ya memang di media sosial itu, dan itulah gunanya kita harus menguasai juga teknologi atau media-media yang kita bisa menyampaikan pesan-pesan iman atau pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan etika, dan berbagai hal yang sehubungan dengan inilah filsafat dan hukum ya, supaya jangan dominan yang seperti itu, karena itu kita juga harus masuk di situ. Nah, tetapi kita jangan jadi apa namanya, jadi berbenturan, dalam arti jangan jadi terpancing untuk bermusuhan. Itu kan orang yang nggak punya kerjaan, yang orang nggak punya pengetahuan, yang tidak punya niat baik ya, karena itu nggak usah ditanggapi untuk membuat apa yang mereka harapkan itu. Yang mereka harapkan kan kerusuhan. Nah, kita nggak usah tanggapi untuk mengundang kerusuhan atau mewujudkan apa yang mereka mau. Mereka memancing itu. Nah, karena itu jangan dimakan pancingannya, tetapi kita sampaikanlah pesan-pesan yang baik dan berguna, atau kita doakan sebagai orang Kristen. Jangan kita tanggapin, akhirnya itu semakin berkembang nanti. Nah, jadi kita anggap aja orang bodoh atau orang gila itu ya, supaya kita jangan jadi terpancing. Nah, karena mereka tujuannya memang untuk memancing itu ya, memperkeruh. Nah, jadi kita orang Kristen ya, kita nggak ada diajarkan Tuhan Yesus membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Nah, tetapi kita doakan dan disampaikan juga pesan-pesan, atau kita buat lagi, tidak usah di komen di situ, tetapi kita buat lagi ada chat atau yang positif lah, yang baik. Nah, artinya kita gunakan juga media sosial ini untuk misi dan visi kita melawan atau menghempang, jangan jadi itu yang dominan di dunia ini. Apalagi dunia medsos sekarang ini ya. Nah, jadi kalau kita tidak lakukan yang baik juga dengan media sosial, ya media sosial itu akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik.
Karena itu kita juga harus masuk di situ. Karena itu sudah dunia kita sekarang ya. Itu sudah dunia nyata bagi kita medsos itu. Dan tidak mungkin kita bisa mengatakan tidak perlu medsos atau dunia maya ya. Tetapi sekarang itu dunia yang dikatakan dunia maya medsos itu, itulah dunia nyata kita sekarang. Oke, saya pikir dengan kematangan kita sebagai orang Kristen dalam arti iman, ajaran-ajaran Alkitab atau ajaran Tuhan Yesus, juga sebagai akademisi ya, orang yang sudah berpikir ilmiah, ya kita harus bisa mengcounter itu dalam arti bagaimana kita membuat jauh lebih pesat dari apa yang dia buat itu, tapi hal yang baik, yang positif. Dan itu nggak usah kita tanggapi, nggak usah membuat kita jadi terpancing gitu. Karena memang itu niat mereka untuk membuat kerusuhan. Tapi negara ini, dunia ini juga harus diselamatkan dari orang-orang yang sejenis itu. Ya kita doakan semoga mereka juga bisa bertobat, itulah artinya ya. Tapi kita jangan jadi kita diam. Jangan mereka nanti yang menguasai dunia maya itu atau medsos itu. Kita harus menguasai itu. Oke. Masih ada lagi? Sudah, tidak ada lagi? Ya. Ya, kalian jaga kesehatan ya. Siapa kalian yang kena COVID ini sekarang? Ada berapa orang? Banyak yang reaktif, Pak. Iya, tetapi belum ada hasil positif apa ya, masih reaktif aja ya. Jadi kalian sekarang yang reaktif sudah dipisah dengan yang tidak reaktif. Bisa. Oke, ya jaga kesehatan ya. Tetapi nggak usah cemas ya. Omikron ini tidak berbahaya, cuma ya mengganggu lah gitu ya. Tapi kalau ada komorbid atau ada penyakit bawaan. Tapi kalau kalian yang muda-muda nggak usah cemas ya. Orang tuanya juga dikasih tahu nggak usah cemas ya. Kalian juga kan nggak merasa terlalu apa ya, nggak ada kesusahan kan. Ya tetapi harus konsumsi obat, makan vitamin, jaga kesehatan ya. Dan Baik, Pak. oke, jangan jadi panik ya. Orang tua juga kasih tahu jangan panik. Tapi kalian isolasi supaya jangan menyebar luas ya. Dikasih tahu sama orang tuanya. Ya, semoga segera bisa reda dan kalian juga tenang. Sukacita ya, bernyanyi-nyanyi aja kalian. Jangan jadi apa? Trauma, jangan jadi ini kalian ya. Jangan jadi susah. Oke, baik. Terima kasih. Waktu kita sudah bisa barangkali. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, tolong dibuat daftar hadir juga nanti Pak Ketua ya. Silakan siapa yang pimpin doa penutup. Halo, Ketua. Siapa yang doa? Oh, ya Pak, yang buat doa Syawal, Pak. Oke, silakan Syawal. Mana dia Syawal? Sapasada rata martang yang minta. Puji bahasa pame oleh amang perdengkan bahasa syala asidot tulung ram dari Tuhan nama dongani hami sa arodi tikon. Tuhan dong ngasih pulpa hami persiajar. Pas hami Tuhan asanggit terjal hami sudi pelajaran nilai bapak dosin nami. Song-songoni Tuhan bapak dosin nami dan menasida hayi pason gejang niumur. Asa tunggu Tuhan nasida mengajar hami tujuan narion. Tuhan nami Tuhan pas manasida pada permaraan. Perdosan nagodang dalam Tuhan jemulisi samai asa tungtama dari kami anak kamu. Melatih madu Tuhan. Amin. Amin. Baik, Tuhan berkati ya. Ya, Pak. Oras.